Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Larasati. Di sini saya akan membahas sedikit tentang krisis mata uang Asia. Krisis mata uang Asia diawali dengan jatuhnya mata uang Baht Thailand pada Juni 1997 akibat ulah para spekulan. Pada saat itu, spekulan menjual mata uang Baht dengan harapan dapat menurunkan harga Baht yang berharga 26 Baht per 1 dolar Amerika Serikat. Pada akhirnya, keinginan para spekulan tersebut berhasil karena banyak Baht yang keluar. Maka pemerintah Thailand harus membeli mata uang Baht dan menghabiskan cadangan devisa sebesar 6,8 juta US dollar. Pada Januari 1998, harga Baht jatuh dengan harga 54 Baht per dolar Amerika. Pada tahun 1980-an, perekonomian Thailand berjalan stabil dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9% per tahun. Stabilnya perekonomian Thailand saat itu mendorong banyak perusahaan swasta di Thailand untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena melihat perekonomian Thailand yang stabil secara makro, bank-bank di Jepang dengan sangat mudah mengucurkan kredit ke berbagai perusahaan di Thailand. Sebelumnya, pada akhir tahun 1996, tibalah masa jatuh tempo pembayaran hutang perusahaan-perusahaan swasta di Thailand. Karena pada saat itu banyak perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka timbullah ketidakpercayaan di kalangan perbankan Jepang terhadap kapabilitas perusahaan Thailand. Beberapa bank Jepang mempercepat jatuh tempo pembayaran hutang. Akibatnya, masa jatuh tempo pelunasan hutang terakumulasi dalam periode yang sama. Ketidakmampuan perusahaan swasta Thailand dalam memenuhi kewajibannya membuat nilai saham perusahaan itu jatuh. Karena banyak nilai saham perusahaan yang jatuh, maka secara otomatis pasar modal Thailand juga jatuh hingga 75%. Dimulailah krisis finansial di Thailand pada 2 Juli 1997. Finance One, perusahaan keuangan terbesar di Thailand, ikut mengalami kebangkrutan. Pada 11 Agustus tahun 1997, IMF menawarkan bantuan untuk Thailand dengan menyediakan dana lebih dari 16 miliar US dollar. Namun, akhirnya pada 20 Agustus, IMF menyetujui pencairan dana bantuan sebesar 3,9 miliar US dollar. Dana bantuan yang dikucurkan IMF segera menunjukkan aksinya. Pada Januari 1998, Baht jatuh ke titik terendahnya, yaitu 56 Baht per 1 dolar Amerika. Padahal, sejak 1985 hingga 2 Juli 1997, Baht dipatok dengan harga 25 Baht per 1 dolar Amerika. Krisis keuangan ini juga menimpa beberapa negara lain. Yang pertama, Filipina. Krisis di Thailand membawa pengaruh di Filipina. Bank sentral di Filipina menaikkan suku bunga sebesar 1,75% pada Mei 1997 dan 2% lagi pada 19 Juni 1997. Pada 3 Juli, Bank Sentral Filipina dipaksa IMF untuk campur tangan dalam menjaga kestabilan peso Filipina. Kemudian Bank Sentral Filipina mengikuti pemerintah IMF dengan menaikkan suku bunga dari 15% ke 24% hanya dalam waktu 1 malam saja. Tak berhenti di Filipina, krisis lalu menjalar ke Hong Kong. Selanjutnya di Hong Kong, pada 15 Agustus 1997, seperti yang terjadi di Filipina, suku bunga Hong Kong naik dari 8% ke 23% dalam waktu yang sangat singkat. Pada Oktober 1997, dolar Hong Kong yang sebelumnya dipatok 7,8 dolar Hong Kong per US dollar mendapatkan tekanan spekulatif karena inflasi Hong Kong lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Pemerintah setempat menghabiskan lebih dari 1 miliar US dollar untuk mempertahankan mata uang lokal. Meskipun adanya keserangan dari spekulasi, Hong Kong masih dapat mengatur mata uangnya yang dipatok ke dolar Amerika. Pasar modal Hong Kong menjadi tak stabil antara 20 sampai 23 Oktober. Indeks Hang Seng jatuh hingga 23%. Selanjutnya negara yang terdampak itu ada Korea Selatan. Korea Selatan yang menjadi negara dengan perekonomian terbesar 11 di dunia ikut menerima imbas dari krisis Thailand.
Meski fundamental ekonomi makro Korea Selatan sangat baik, namun sektor perbankan dibebani kredit macet yang luar biasa. Angka NPL yang sangat tinggi mengakibatkan banyak perusahaan Korea Selatan yang mengalami jatuhnya nilai saham, atau bahkan diakuisisi oleh perusahaan lain. Contohnya pada Juli 1997, Kia Motors yang notabene merupakan produsen mobil terbesar ketiga di Korea, terpaksa meminta pinjaman darurat kepada perbankan. Bursa Efek Seoul jatuh sebesar 4% pada 7 November 1997. Sehari kemudian, bursa jatuh lagi hingga mencapai 7%, penurunan terbesar sepanjang sejarah negara tersebut. Pada 24 November, pasar modal jatuh lagi hingga 7,2% karena adanya kekhawatiran IMF akan meminta reformasi yang membebani ekonomi Korea Selatan. Peringkat kredit Korea Selatan turun dari A1 ke A3 pada 28 November 1997 dan turun lagi menjadi B2 pada 11 Desember 1997. Pada tahun 1998, Hyundai Motor mengambil alih Kia Motors. Negara selanjutnya yang terkena dampak adalah Malaysia. Negara ini mengalami defisit anggaran hingga 6%. Pada bulan Juli 1997, ringgit Malaysia diserang oleh para spekulator. Akibat dari serangan ini, pemerintah Malaysia mengambil kebijakan mata uang mengambang. Tetapi akibatnya justru nilai ringgit Malaysia malah anjlok secara drastis. Bursa Efek Kuala Lumpur juga jatuh hingga 856 poin dan menjadi titik terendahnya sejak 1993. Pada 2 Oktober, ringgit kembali terjungkal dan membuat Perdana Menteri Malaysia harus mengambil kebijakan. Meski demikian, mata uang ringgit tetap saja jatuh pada akhir 1997 ketika Perdana Menteri Malaysia mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia akan menggunakan 10 miliar ringgit untuk membiayai proyek jalan, rel, dan saluran pipa. Pada 1998, pengeluaran di berbagai sektor menurun. Sektor konstruksi menyusut 23,5%, produksi menyusut 9%, dan agrikultur 5,9%. Pendapatan domestik bruto negara ini juga turun 6,2% pada 1998. Meski ikut mengalami dampak dari krisis finansial 1997, Malaysia merupakan negara tercepat yang pulih dari krisis ini karena menolak bantuan dari IMF. Negara selanjutnya yang terkena dampak dari krisis Asia 1997 adalah Indonesia. Tercatat di mana pada awal tahun 1997, nilai rupiah itu stabil di kisaran 2.000 hingga 2.300 per dolar Amerika. Lalu menukik tajam hingga lebih dari 10.000 per dolar Amerika dalam waktu 1 tahun. Dari situ diketahui pula bahwa ternyata utang korporasi swasta di Indonesia mencapai 75 miliar US dollar. Selain itu, sistem perbankan Indonesia juga dinyatakan gagal karena banyak diintervensi oleh kepentingan politik. Tidak seperti Thailand, Indonesia memiliki inflasi yang rendah, perdagangan surplus lebih dari 900 juta US dollar, dan juga cadangan devisa lebih dari 20 miliar US dollar. Meskipun Indonesia sudah mendapat bantuan dari IMF, namun tetap saja rupiah semakin anjlok lebih dalam lagi karena adanya pembayaran utang swasta luar negeri yang jatuh tempo, permintaan US dollar yang sangat tinggi di pasar, dan penjualan rupiah besar-besaran. Dan pasar uang Bursa Efek di Jakarta menyentuh titik terendahnya pada bulan September 1997. Namun sayangnya ternyata banyak perusahaan Indonesia yang meminjam ke luar negeri atau berutang dalam bentuk dolar Amerika. Pada 14 Agustus 1997, pemerintah mengganti kebijakan pertukaran mengambang teratur dengan pertukaran mengambang bebas. Akibatnya rupiah terperosok semakin dalam. IMF kemudian datang dengan bantuan 23 miliar US dollar dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah penghapusan monopoli perdagangan dan industri dan juga penghapusan subsidi pemerintah terhadap beberapa jenis komoditas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait krisis keuangan Asia dan negara-negara yang terkena dampaknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.